Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa jenis analisa terbaik dalam trading forex. Selama ini terjadi perdebatan mengenai jenis analisa forex yang paling baik, dan yang selalu menjadi perdebatan itu adalah analisa teknikal dan fundamental saja. Pendukung analisa fundamental itu berpendapat bahwa pergerakan harga itu disebabkan oleh kondisi ekonomi, sedangkan pendukung analisa teknikal itu menganggap bahwa keuntungan hanya bisa dicapai dengan mengamati pergerakan grafik harga saja. Namun, tahukah Anda sebenarnya ada satu lagi jenis analisa forex yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah analisa sentimen pasar? Nah, analisa fundamental itu mempelajari potensi pergerakan harga dari berbagai faktor yang bisa mempengaruhi naik turunnya nilai mata uang, seperti kebijakan ekonomi bank sentral, serta beberapa rilis data ekonomi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dari suatu negara. Contohnya adalah GDP, inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Beberapa kejadian luar biasa seperti bencana alam dan pergolakan politik itu juga bisa menjadi bagian dari faktor fundamental ya. Contohnya jika Anda trading di Euro USD, maka Anda harus memperhatikan kebijakan ekonomi dari suku bunga Europe Central Bank dan The Fed. Juga rilis data ekonomi yang berdampak tinggi pada zona Euro dan Amerika Serikat. Adanya event penting seperti pemilu atau bahkan konflik yang mengancam kestabilan Amerika dan zona Euro itu juga menjadi bahan perbincangan yang penting dalam melakukan analisa fundamental terhadap Euro USD. Sedangkan analisa teknikal itu mengamati pergerakan harga yang tampak pada grafik karena diterapkan dengan prinsip bahwa pergerakan harga itu selalu berulang. Nah, tujuan dari analisa ini itu untuk mengenali pola pergerakan harga di masa lalu sebagai dasar untuk memperkirakan harga di masa mendatang dan untuk mencari momen buy dan sell yang ideal di sini ya. Sementara itu untuk analisa sentimen pasar ini itu berpengaruh dengan konsensus para pelaku pasar yang memperkirakan arah pergerakan harganya itu berdasarkan pertimbangan dari berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah faktor fundamental dan teknikal. Lalu untuk sentimen pasar itu sendiri ada 3 jenis ya, yaitu adalah bullish, bearish, dan netral. Nah, bullish itu merupakan kecenderungan mayoritas dari pelaku pasar memperkirakan pergerakan harganya itu akan naik. Bearish itu merupakan kecenderungan mayoritas pasar memprediksikan bahwa harga itu akan menurun. Sedangkan netral itu artinya pergerakan harganya akan stabil atau datar. Lalu yang manakah yang lebih baik antara analisa fundamental, teknikal, dan sentimen pasar? Pertanyaan ini akan sering muncul pada para trader pemula ya. Mereka punya anggapan jika analisa itu bisa sendiri-sendiri, jadi ada aliran analisa fundamental, ada aliran analisa teknikal, ada aliran analisa sentimen pasar. Padahal dari ketiga jenis analisa ini itu mereka saling melengkapi. Fundamental membentuk sentimen, sementara teknikal itu membantu memvisualisasikan sentimen tersebut pada bentuk grafik atau chart ya. Maka dari itu kita tidak bisa hanya menggunakan salah satu macam analisa dari ketiga analisa ini. Contohnya pertama, jika hanya menggunakan analisa teknikal saja, maka hanya memperhatikan pergerakan harga dari grafiknya saja, misalnya di GBP USD, tanpa memperhitungkan faktor yang lainnya. Jika Anda menemukan peluang trading buy yang sangat bagus berdasarkan sinyal dari teknikal ya, lalu memasang order beli dengan keyakinan besar bahwa harga itu akan bergerak sesuai dengan proyeksi teknikal tersebut. Tapi ketika Bank Sentral Inggris mengumumkan pemotongan suku bunga secara tiba-tiba, pasar akan menjadi panik dan menjual GBP USD yang tadinya itu naik. Jadi sekalipun sinyal teknikal itu bisa membantu memperkirakan kemana arah pergerakan harganya, jenis analisa ini tidak mampu mengatasi dampak dari fundamental yang muncul di luar dugaan dan bisa menggerakkan harga secara tiba-tiba. Dalam situasi seperti ini, jika Anda memperhatikan berita fundamental, maka Anda akan menahan open posisinya atau tidak
open posisi pada saat itu dan memilih masuk setelah pengumuman data itu dirilis ya. Lalu contoh yang kedua, jika Anda menggunakan analisa fundamental saja, maka Anda hanya mengetahui situasi yang mempengaruhi dari pergerakan harganya tanpa benar-benar tahu bagaimana cara untuk menempatkan posisi order di level harga yang paling tepat dan di mana bisa meletakkan target close posisinya supaya Anda bisa mendapatkan keuntungan. Mengetahui strategi open dan close posisi itu sangat krusial sekali dalam trading forex ya, karena di sinilah Anda bisa mendapatkan profit yang diharapkan. Percuma jika Anda mengetahui kemana pergerakan harganya dari sudut pandang fundamental, tapi Anda tidak mengetahui di harga berapa Anda harus open posisi buy atau sell. Kemudian contoh yang ketiga, jika Anda hanya menggunakan analisa sentimen pasar saja, maka pandangan Anda mengenai arah pergerakan harga itu akan lebih kabur ya. Anda cuma mengetahui kecenderungan trader yang bersikap bullish, bearish, atau netral. Itu pun tidak selalu bisa diandalkan karena data yang diambil itu tidak mewakili seluruh pelaku pasar yang terlibat ya. Jadi bisa disimpulkan, tidak ada jenis analisa forex yang paling baik di antara fundamental, teknikal, dan sentimen pasar. Ketiganya ini itu saling melengkapi, seperti halnya tripod pada kamera yang membutuhkan semua kakinya untuk tetap bisa berdiri. Anda tidak bisa menghilangkan salah satu dari analisa ini jika Anda tidak ingin gagal di trading forex. Solusi terbaiknya adalah dengan mengkombinasikan antara analisa teknikal, fundamental, dan sentimen pasar. Kalau Anda memang merasa kerepotan karena harus mempelajari ketiganya, memang ya itulah pengorbanan dari seorang trader forex yang ingin sukses ya. Kunci utama dalam menggabungkan semua jenis analisa forex ini adalah memprioritaskan mana yang bisa Anda kuasai, lalu menggunakan dua analisa lainnya ini sebagai pelengkap atau konfirmator. Nah, jadi seperti itu untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagi teman-teman untuk dukung channel XM Indonesia, subscribe channel XM Indonesia, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Ardi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.